Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hathala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbillah wa thawabillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal menjelaskan tentang wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidi bisab'ati syara'id. Faslun. Fasal ini menjelaskan tentang wal khalitani, dan adapun dua orang yang mencampur. Yuzakkiyani, mereka berdua wajib membayar zakat, atau wajib membayar zakat atau akan melaksanakan zakat. Bikasril kafi, dengan kasrohnya huruf kaf, yuzakki. Zakatal wahidi, zakat syakhsi, zakatnya orang, al-wahidi yang satu. Ini menjelaskan tentang masalah ada dua orang yang mana kedua-duanya ini mencampur aduk daripada harta yang di situ wajib dikeluarkan zakat. Contoh misalnya si Ahmad sama si Hasan. Si Ahmad punya kambing 20 kambing. Si Hasan punya 20 kambing. Lalu kedua-duanya mencampur aduk daripada kambingnya sehingga sampai nisab menjadi 40. Maka Ahmad sama Hasan ini disebut dengan khalitani. Jika demikian, maka mereka wajib mengeluarkan zakat, pakai zakatnya satu orang. (20 tambah 20 jadi nyampe nisab 40. Wajib mengeluarkan zakatnya satu orang. Maksudnya ya cukup mengeluarkan satu kambing gitu. Artinya enggak wajib mengeluarkan, Ahmad mengeluarkan, Hasan mengeluarkan, enggak. Jadi dianggap satu, mengeluarkan satu kali, satu orang begitu. Wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidi. Khalid di sini juga bisa dimaknai dengan harta yang dicampur. Jadi maknanya bisa dua. Bisa orangnya, Ahmad sama Hasan berarti. Atau bisa kambingnya. Ya, karena yang mengikuti wazan fa'il itu maknanya ada dua kan. Bisa bermakna isim fa'il, fa'ilun. Bisa bermakna maf'ulun.
Wal khalitani yuzakiyani zakatal wahidi. Dua orang yang mencampur aduk. Kita di sini pakai kambing aja ya. Walaupun sebetulnya ini juga bisa berlaku ke selain kambing. Contoh ke emas, perak, ke emas, dagangan dan lain-lain. Supaya lebih enak, kita pakai contoh kambing. Wal khalitani, dua orang yang mencampur adukkan kambingnya. Mereka wajib mengeluarkan zakat kambing dengan hitungan zakatnya satu orang saja. Wal khultatu, adapun praktek pencampuran ini qad tufidus syarikaini, terkadang bisa ada efek ya, berdampak kepada kedua-duanya, kepada dua orang ini. Dampaknya apa? Ada 4 keadaan. Yang pertama, terkadang dampaknya itu takhfifan, meringankan kedua-duanya. Meringankan kedua-duanya. Jadi ada 4 ya. Orang yang mencampur aduk kambingnya kayak tadi itu ada 4 keadaan. Ada 4 yang bisa berdampak kepada mereka berdua. Yang pertama, bisa berdampak takhfif, meringankan bagi keduanya. Contohnya gimana? Contohnya yang takhfif, bi ayyamlika, dengan sekiranya memiliki siapa keduanya, thamanina syatan, 80 kambing, bisawiyati, dengan campuran yang sama, bainahuma, antara keduanya, fayalzamuhuma, maka wajib bagi keduanya, syatun, cuma 1 kambing saja. Si Ahmad punya kambing 40. Si Hasan punya kambing 40. Ini seandainya tidak ada pencampuran, maka Ahmad kena 1, si Hasan kena 1. Tapi kemudian karena ada dicampur, maka menjadi 80, yang mana 80 itu ikut nisabnya 40. Sehingga yang tadinya harus ada 2 kambing yang dikeluarkan, Ahmad mengeluarkan, Hasan mengeluarkan, tapi karena dicampur jadi 40, cukup mengeluarkan 1 kambing. Seakan-akan dengan adanya khultoh, si Ahmad separuh kambing, si Hasan separuh kambing, maka ini disebut dengan takhfif ya, berdampak takhfif, meringankan bagi keduanya. Waqad tufidu tathqilan, dan terkadang khultoh ini berdampak memberatkan kepada kedua-duanya. Memberatkan kepada kedua-duanya. Contohnya seperti apa yang memberatkan? Bi ayyamlika, dengan sekiranya keduanya itu memiliki arba'ina syatan, 40 kambing. Bisawiyati, dengan campuran yang sama, berarti 20-20 sawiyah. Ahmad 20, Hasan 20, jadi 40. Bainahuma, antara keduanya. Fayalzamuhuma, maka wajib bagi keduanya, syatun, 1 kambing.
Yang nomor 2 ini dampaknya itu dampak justru memberatkan. Ahmad punya 20 kambing, Hasan punya 20 kambing. Sebelum adanya khultoh, mereka berdua nggak ada kewajiban untuk membayar zakat karena nggak nyampe nisab. Tapi ketika ada khultoh sehingga sampai kepada nisab, maka mereka wajib mengeluarkan 1 kambing. Taskil. Wadah ini jelasnya. Waqad tufidu, dan terkadang berdampak apa khultoh, takhfifan, ringan, ala ahadihima, bagi salah satu daripada keduanya, wa tathqilan alal akhar, dan memberatkan bagi yang lain. Bagi Ahmad berat, memberatkan Ahmad. Namun di satu sisi meringankan si Hasan. Contohnya gimana? Ka'ayyam lika, seperti memiliki siapa keduanya, sittina, 60. Li ahadihima, untuk salah satu daripada keduanya, thuluthuha, sepertiganya 60, walil akhar, dan untuk yang lain, thuluthaha, 2/3 60. Ahmad punya kambing 40. Hasan punya kambing 20. Ya. Ahmad punya kambing berapa? 40. Hasan punya kambing 20, jadi 60. Kemudian dicampur. Maka ketika dicampur, karena ini 60 ikut nisabnya 40, wajib mengeluarkan 1 kambing. Ketika kita lihat kasus ini memberatkan sebelah, meringankan sebelah. Si Ahmad yang tadinya punya 40, memang sudah wajib bagi dia untuk mengeluarkan 1 kambing. Walaupun gak ada khultoh, wajib bagi dia. Kemudian si Hasan yang tadinya cuma punya 20, seandainya tidak ada khultoh, ya, seandainya tidak ada khultoh di sini, Hasan sebetulnya nggak wajib apapun. Tapi karena ada khultoh, maka si Hasan ini yang tadinya nggak wajib, dia dapat kewajiban mengeluarkan zakat 1 kambing tadi itu. Jadi berat bagi Hasan, ringan bagi si Ahmad. Ya, karena seperti yang tadi dibilang, seakan-akan Ahmad dapat separuh, ya kan? Wajib mengeluarkan separuh, seakan-akan ini. Hasan wajib mengeluarkan separuh. Yang tadinya Ahmad harus mengeluarkan satu utuh, Hasan tidak wajib mengeluarkan apapun, ini enggak wajib mengeluarkan 1. Wadah ini, asalkan antum mau merojaah. Waqad, dan terkadang la tufidu, tidak berdampak, takhfifan, baik meringankan, wala tathqilan, dan tidak berdampak, walaupun itu berupa pemberatan, berat, enggak ada. La yu'athir syai', ya, enggak ada pengaruh, enggak ada dampak apapun sama sekali. Artinya seandainya enggak dikhultoh, ya tetap gitu. Dan seandainya dikhultoh juga tetap gitu, enggak ada dampak sama sekali. Contohnya seperti apa? Ka'ayyam lika,
seperti memiliki siapa keduanya mi'atai syah 200 kambing bisawiyah dengan hitungan sama. Hitungan sama berarti 100 bainahuma antara keduanya. Ya. Ahmad punya 100. Hasan punya 100. Ya. Seandainya enggak terjadi khultoh, Ahmad tetap kena 1. Hasan juga kena 1. Seandainya terjadi khultoh menjadi 200, maka wajib mengeluarkan 2 kambing kan? Kan 200 kambing masuk kena nisab berapa? Kena nisab 2 kambing. Jadi seakan-akan sama. Yang satu mengeluarkan 1, yang satunya lagi mengeluarkan 1 kambing. Jadi 2. Maka la tufidu syai'an. Ini gambaran daripada khultoh ya. Kalian sudah paham ya. Khultoh itu gimana? Kemudian manfaatnya apa? Dampaknya apa? Khultoh ini bisa berlaku apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ada 7. Wa innama dan hanya saja yuzakkiyani zakatal wahidi. Kedua-duanya itu yang melakukan khultoh itu mengeluarkan zakat dengan hitungan zakatnya 1 orang. Kayak tadi. Bisa ba'i syara'ito. Tentu harus terpenuhi 7 syarat. Ya. Apa 7 syarat itu? Yang pertama, idza kanal marahu wahidan atau murahu. Ya. Idza kana apabila apa al-murahu, apabila ada al-murahu apa murah wahidan 1. Apa al-murah? Wa fi ba'din nusakhi dan di sebagian cetakan ingkana bukan idza kana. Wa huwa dan adapun murah bidammil mimi dengan dhammahnya mim ma'wal masyiyati lailan, yaitu adalah tempat menginapnya hewan ternak tadi itu di waktu malam. Berarti kandang kalau istilah kita. Jadi syarat pertama, syarat khultoh tadi itu yaitu adalah kandangnya harus ada 1. Ya, harus ada 1. Nggak boleh Ahmad punya kandang sendiri untuk kambingnya, si Hasan punya kandang sendiri untuk kambingnya, nggak boleh. Jadi harus kambingnya Ahmad sama Hasan yang dicampur itu bertempat tinggal atau menginap di 1 kandang. Kemudian yang kedua, ya, wal masrahu wahidan, dan masrahnya juga 1. Masrah itu apa? Masrah wal muradu dan yang dimaksud bil masrahi dengan masrah yaitu adalah al maudi'u tempat alladzi yang tusrahu yang ditasrah yang dimasrahkan ilaihi kepadanya tempat al masyiyatu apa hewan ternak atau kambing tadi itu. Ya. Jadi al-masrah itu adalah tempat yang dikeluarkannya kambing tersebut dari kandang. Jadi urutannya itu begini. Kandang namanya al-murah. Nanti kambing ini sebelum dikembala, kan syaratnya harus dikembala itu ya. Bukan di arit. Syaratnya waktu itu kan harus saimah kan gitu. Dikeluarkan dari kandang, dikeluarkan untuk persiapan begitu ya. Ditaruh di satu tempat, namanya tempat ini disebut dengan masrah.
untuk diberangkatkan menuju al-mar'a. Al-mar'a itu tempat pengembalaan atau lapangan tadi itu. Jadi masroh, posisinya masroh itu berada di antara kandang dan ini ladang, padang ya, padang rumput tadi itu. Mungkin kalau istilah kita ya, soalnya kan tidak mungkin kalau kambing banyak itu diberangkatkan satu-satu langsung ke mar'a, tidak mungkin. Bebek aja kan pasti dikumpulkan dulu, dikeluarkan dari kandang, nggak boleh kemana-mana, diatur dulu di satu tempat. Biasanya di situ untuk ngecek, dihitung, dilihat sudah lengkap semuanya, baru berangkat ke padang rumput atau ke tempat pengembalaan. Nah, tempat itu tadi itu yang untuk ngumpul tadi itu keluar dari kandang namanya masroh. Masrohnya juga harus satu. Wal mar'a, dan syarat yang ketiga adalah wal mar'a, tempat pengembalaan. Berarti lapangan tadi itu. Warra'i, dan orang yang mengembala wahidan, harus satu juga. Ya, karena ini campur. Jadi tempat pengembalaannya itu harus satu. Jangan dipisah-pisah. Kandangnya harus satu, masrohnya harus satu. Kemudian tempat pengembalaan misalnya di lapangan, ya cukup di lapangan itu saja. Jangan 20 di lapangan desa sana, misal. Yang 20 di lapangan desa sini. Jadi harus jadi satu. Misalnya di satu lapangan ya lapangan mar'a. Ya. Dan juga disyaratkan ro'i. Ro'i dimasukkan ke syarat yang nomor 3. Ro'inya juga harus satu. Apa ro'i? Ro'i adalah orang yang mengembala. Yang nungguin itu, yang mengembala. Yang nuntun. Itu harus satu. Tapi perlu diperhatikan, di Bajuri dikatakan yang dimaksud untuk pengembala ya, orang yang mengembala satu ini nggak harus satu orang. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan boleh banyak. Wa in ta'addad. Tapi yang dimaksud dengan satu, yang mengembala harus satu ini maksudnya adalah jangan dikhususkan untuk setiap kambingnya. Contoh, misal, ya, si Ahmad dia hanya mau mengembala kambingnya dia sendiri. Si Hasan dia hanya mau mengembala kambingnya dia sendiri. Nah ini berarti nggak satu. Atau si Ahmad nyewa orang untuk mengembalakan kambingnya dia sendiri. Si Hasan juga gitu, nyewa orang untuk mengembalakan kambingnya dia. Ini berarti nggak wahid. Jadi kambing 4, misalnya 40 kambing tadi itu dijadiin satu lapangan, yang mengembala adalah satu, maksudnya satu bukan satu orang. Artinya menyeluruh ya. Si Ahmad mengembala kambing 40 itu nggak khusus untuk punyanya dia sendiri. Si Hasan juga gitu. Atau mungkin mau nyewa 10 orang. Sudah nggak ditentuin. Nggak ditentuin. 10 orang itu yang mengembala 40 itu. Bukan pas dibagi-bagi. Ini punya aku, dikembala ini. Gitu. Kemudian syarat yang keempat. Wal fahlu wahidan. Dan juga pokoknya ini harus satu semua. Tapi ingat ya, satu yang diroi, tadi pemahamannya kayak gitu. Wal fahlu wahidan. Dan fahalnya juga harus satu. Ini sama pembahasannya kayak roi. Apa fahal? Pejantan ya. Pejantan. Kambing jantan. Kan tidak mungkin betina semua.
Ya kan? Kambing itu pasti ada pejantannya. Pejantannya itu harus satu. Persis pembahannya kayak roi tadi itu. Maksudnya kambing jantannya cukup satu ya. Enggak. Boleh 10, boleh berapapun. Asalkan tidak dikhususkan. Ini kambingku, kata Ahmad, yang 10 ini betina, pejantannya ini. Nah ini bukan satu, kalau ditentukan gitu. Walhasil, ada 40 kambing, misalnya betina, pejantannya ada 10, sudah pejantan 10 ini untuk semua 40. Nggak ditentuin satu persatu. Atau golongan-golongan gitu. Maksudnya ini tahada, ya kan? Ini apabila menjadi satu, apa nau'ul masyiyati, apa macamnya kambing tadi itu. Ya. Jadi penjantan tadi yang dijelaskan tadi sama kita, ini berlaku apabila apa? Jika kambingnya itu satu macam, macamnya sama. Ya. Contoh, 40 kambing ini semuanya kacang. Berarti ini ittahadan nu'. Ya. 40 kambing ini semuanya kacang, kambing kacang. Maka ya apa? Maka fahalnya harus satu tadi itu. Fahalnya tadi dengan keterangan tadi itu harus satu. Atau 40 ini semuanya domba. Maka fahalnya harus satu. Kalau 40 ini campuran ya apa? 20 kacang, 20 domba. Fa ini ikhtalafa. Apabila berbeda. Apa nau'uha, macamnya 40, macamnya masyiyah. Kadoknin, seperti di situ ada doknen, domba, ma'zin, dan di situ ada kacang. Anggaplah 20 domba, 20 apa? 20 kacang. Fayajuzu, maka jika kasusnya semacam ini, fayajuzu, maka boleh. Apa anna likulli minhuma, untuk setiap daripada keduanya, do'an sama ma'az, fahlun, satu fahal. Ya. Boleh. Masya Allah. Yatruku masyiyatahu. Yatruku masyiyatahu. Yang mana fahal tersebut yatruku. Maksudnya ya bahasa kita ya yang menggauli begitu ya. Masyiyatahu, kepada masyiyahnya atau pasangannya. Intinya kalau kasusnya itu 20 domba, 20 kacang, maka di setiap satu itu boleh ditentukan fahalnya. Contoh, misal 20 domba, 20 kacang. Dalam hal ini boleh. Soalnya begini ya, pejantan kambing itu yang kita tahu ya, walaupun kita bukan ahli kambing, tapi kita insya Allah adalah tahu sedikit. Pejantan domba itu dia nggak minat kepada kacang. Begitu juga sebaliknya. Ya, pejantan kacang itu nggak gairah gitu loh, nggak anu sama sekali gitu ke domba. Jadi kalau dicampur nanti malah tengkar. Ya. Sehingga dalam kasus ini membutuhkan fahal-fahal tertentu. Ingat ya, kasus ini bukan penentuan
pemilik, tapi penentuan no. Diulangi lagi, perhatiin. Beda kalau gini, punya Ahmad 20, nggak mau tahu apa domba, apa kacang, yang penting punya Ahmad 20, punya Hasan 20. Yang punya Ahmad ini punya fahal sendiri, yang punya Hasan kacang, yang punya Hasan punya fahal sendiri. Ini jelas nggak sah. Jelas nggak sah. Ya. Karena dinisbahkan kepada pemilik. Yang punya aku. Nah, Suf, perhatiin. Kata Ahmad, punya aku. Ini yang punya aku, satu fahal. Kata Hasan, yang punya aku, satu fahal. Ya nggak sah. Karena syaratnya fahal harus satu. Kecuali kalau kasusnya itu hanya untuk di dalam kasus no. Yang domba, nah, bukan yang punya aku ya. Yang domba ada fahalnya sendiri, yang kacang ada fahalnya sendiri. Itu boleh seperti itu. Karena tadi itu ya, karena pejantan domba tidak mungkin. Nanti cari aja, tidak ada. Makanya kebanyakan yang kita tahu kawin silang itu biasanya itu pakai suntik. Bukan pas hewannya gitu dikumpulkan, dah. Tengkar dia, hancur kandangnya nanti. Seperti kambing seperti sapi limusin sama sapi lumajang misalnya kan, besaran limusin. Ini apa supaya keturunan sapi lumajang ini besar-besar kayak limusin? Dikawinkan, istilah dikawinkan itu yang kita tahu itu disuntikkan. Begitu. Bukan pas dicampur gitu ya, tengkar, hancur nanti begitu. Ya. Masya Allah. Jadi urusan tentang masalah pejantan tadi itu, perhatiin. Kalau dinisbahkan kepada pemilik, nggak sah. Tapi kalau dinisbahkan kepada no, sah. Diulangi lagi, contoh. Fahmi sama ente Fahmi. Ente punya domba 20. Ente punya domba 20. Dicampur, dikhultah. Ente punya domba 20, ini kacang 20, dicampur. Perhatiin. Dalam hal ini boleh ada satu fahal. Tapi jangan mengatasnamakan dinisbatkan kepada kepemilikan. Kepada no aja. Ya. Jangan pas ini milik aku satu fahal, ini milik aku satu, enggak sah. Jadi harus kepada no. Yang domba punya Fahmi tadi itu karena domba, maka membutuhkan fahal yang satu no. Begitu juga yang kacang membutuhkan fahal, begitu. Kemudian wal masyrabu dan masyrab. Apa masyrab? Maksudnya alladzi tasrabu, yang minum, minhu daripada alladzi, al-masyiyatu apa hewan tadi itu. Jadi tempat minumnya harus satu. Ka'ainin seperti sumber, au nahrin atau sungai, au ghairihima atau selainnya. Jadi tempat minumnya satu. Misalnya di sungai ya di sungai itu, ngumpul di situ, jangan dipisah-pisah. Wahidan harus satu ya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, wal halibu dan halib. Halib itu yang memeras susu, ya, memeras susu. Ini di Senduro banyak ini, halib ini. Wal halibu, dan orang yang memeras susu wahidan, itu satu. Ya. Ini pembahasannya persis kayak roi. Jadi yang sama itu roi, fahal, halib.
Cuman di Bajuri dikatakan sebetulnya pensyaratan adanya halib ini dhaif. Karena cukup dengan ro'i sudah. Ro'i itu sudah termasuk halib, satu paket. Sehingga kata beliau pensyaratan halib itu nggak perlu sebetulnya. Nggak disyaratkan halib itu satu. Boleh misalnya punyanya Ahmad, pendapat yang muktamad ini ya, pendapat yang muktamad, punya kambingnya Ahmad, halibnya ada satu khusus, satu orang, ada orang khusus. Halib punyanya Hasan, halibnya ada orang khusus. Boleh sebetulnya muktamadnya begitu. Yang disyaratkan itu di ro'i, kalau di halib enggak. Kemudian yang terakhir, wa maudhi'ul halbi wahidan, dan tempat pemerasannya itu adalah satu. Ya. Tempat pemerasan itu satu ya. Kita baca dulu syarahnya. Wa qauluhu, dan ucapannya musannif, wal halibu, dan orang yang memeras, wahidan wahid, yaitu satu. Huwa, adapun ini qaul ahadul wajhain, salah satu daripada dua pendapat fi hadhil mas'alah, di dalam masalah ini. Karena ada dua pendapat dhaif sama pendapat yang mu'tamad. Wal ashah, nah ini menurut pendapat yang ashah, yang paling sahih, yaitu adamul ittihadi fil halib, enggak disyaratkan halibnya itu satu. Wa kadza, dan begitu juga al-mihlabu bikasril mim, mihlabnya juga tidak disyaratkan satu. Apa mihlab? Wa huwa, adapun mihlab, al-ina'u, yaitu wadah, alladzi, yang yuhlabu atau yang yuhlibu, siapa halib, yang memeras siapa halib, fihi, di dalamnya ina, atau di dalamnya alladzi. Ya. Jadi yang memeras menurut pendapat yang ashah, yang mu'tamad, yang memeras itu enggak harus satu, boleh ditentuin. Begitu juga wadahnya, keluarnya susu kan keluar ada wadah itu. Boleh ditentuin. Misalnya Ahmad mendatangkan wadah sendiri, Hasan mendatangkan wadah sendiri, itu enggak disyaratkan satu. Gitu. Paham ya? Wa maudhi'ul halbi, dan tempatnya pemerasan, ya, wahidan, itu disyaratkan harus satu. Kalau ini beda ya, maudhi'ul halbi sama wadah beda. Kalau wadah ya tadi ember itu misalnya, itu mihlab itu namanya. Kalau maudhi'ul halbi ya semacam kayak kandangnya begitu. Ya. Nggak boleh punya Ahmad diperas di rumahnya, punya Hasan diperas di rumahnya, nggak boleh. Tempat pemerasannya itu harus satu, misalnya di kandang atau di tempat khusus harus satu, di tempatnya itu harus satu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya khair, fadhal.